Banjir bandang yang kembali menerjang Aceh Tenggara mengakibatkan akses jalan utama terputus dan warga mengungsi. Suasana duka menyelimuti pemakaman korban kecelakaan penumpang minibus yang ditabrak kereta api Probo Wangi. Sebuah truk bermuatan bawang terbalik saat naik ke sebuah kapal di dermaga Pelabuhan Nusantara, Parepare, Sulawesi Selatan. Sedikitnya 12 orang pasien tewas akibat serangan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Janet Ling menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini Selasa 21 November 2023. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita buka informasi di Fokus Pagi dari banjir bandang yang kembali menerjang Kabupaten Aceh Tenggara Aceh pada Senin malam. Ya, derasnya banjir mengakibatkan akses jalan utama terputus dan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Video amatir warga ini merekam saat terjadinya banjir bandang pada Senin malam akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Ratusan rumah warga di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bambel, Bukit Tusam, dan Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara terendam banjir. Sebagian warga bertahan di rumah masing-masing sambil menjaga harta bendanya, sedangkan sebagian lainnya dievakuasi ke tempat aman. Selain permukiman, banjir juga mengenangi ruas jalan utama sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Kita akan memohon bantuan dari rekan kami dari TNI dan Polri untuk membantu masyarakat agar di tempat dilakukan di tempat yang lebih aman, Karena ini kita melihat air masih besar dan belum surut. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan sehingga mengakibatkan sungai Rikit Bur meluap dan merendam permukiman penduduk dengan ketinggian mencapai 80 cm. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Sementara itu pemirsa, banjir bandang juga terjadi di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Banjir menyebabkan pohon tumbang dan terputusnya aliran listrik. Inilah banjir bandang yang terjadi di Tarempa, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau pada Minggu pagi. Akibat hujan deras dengan intensitas yang tinggi, ketinggian air bervariasi hingga mencapai 1,5 meter. Selain merendam jalan dan permukiman, banjir juga membuat pohon tumbang hingga mengakibatkan terputusnya aliran listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan kendaraan roda 2 mogok akibat terendam banjir. Debit air yang cukup tinggi, karena tumpahan dari air atas kurang lebih 3 jam kita diguyur hujan sehingga mengakibatkan proses kita terendam air. Kita beralih ke peristiwa lainnya, diduga korsleting listrik pada salah satu mesin memicu kebakaran di pabrik vulkanisir ban di Kota Bogor, Jawa Barat. Beruntung api bisa dicegah hingga tidak meluas, namun tidak demikian dengan kebakaran yang menimpa sebuah restoran di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana tempat makan itu ludes dilalap si jago merah. Sebuah rumah makan di Jalan Siliwangi, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat terbakar Senin siang. Si jago merah dengan cepat melalap habis seluruh bangunan yang materialnya didominasi bambu tersebut. Api juga menjalar ke 2 bangunan lain milik restoran. Kebakaran akhirnya bisa diatasi setelah sekira 1 jam petugas berjibaku. Tak ada korban jiwa, sedangkan penyebab kebakaran diduga akibat korsleting dari lemari pendingin penyimpanan ikan. Langsung kami terjunkan 2 unit ditambah 1 jadi 3 unit sama 1 unit rescue, 3 unit semprot, 1 unit rescue ya, karena kondisinya ya ini bahan material yang ada di rumah makan tersebut kan bisa tahu sendiri teman-teman kan yang mudah terbakar.
Kobaran api juga melanda salah satu area produksi di pabrik vulkanisir ban di Kampung Mandala, Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Kebakaran terjadi saat para karyawan tengah bekerja. Upaya pemadaman sempat mereka lakukan, namun tak berhasil. Barulah setelah pemadam kebakaran tiba, api bisa dipadamkan. Diduga kebakaran dipicu korsleting dari salah satu mesin. Ketika dilakukan proses vulkanisir ban, diduga ada percikan api dari alat pemanas untuk merekatkan ban vulkanisir tersebut. Gitu. Guna penyelidikan, aparat Polsek Bogor Utara dan Polresta Bogor Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sedangkan kerugian material masih dihitung pihak perusahaan. Tim Liputan melaporkan dari Bogor dan Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, kapal motor yang sedang bersandar di Pelabuhan Wisata Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat kapal ditinggal pergi kapten dan kru yang pergi ke pasar. Kobaran api dengan cepat meludeskan kapal motor Cahaya Mulia 2 di dermaga sekitar Pelabuhan Wisata Tanjung Puting, Kota Waringin. Kapal yang berisikan muatan pupuk dan barang kelontong itu terbakar saat hendak dilakukan bongkar muat. Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik itu terbakar saat kapten dan kru kapal pergi ke pasar. Api pertama kali diketahui seorang ABK dari kapal lainnya. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan api namun gagal. Agar tidak menjalar ke kapal lainnya, kapal dilepaskan ke tengah arus. Baku Damkar menerima laporan bahwa telah terjadi kebakaran kapal di sekitaran Pelabuhan Wisata Tanjung Puting. Tapi kapal ini sudah dilepaskan, mungkin tambatannya ya, takut untuk merembet ke tempat yang lain. Akhirnya dilepaskan tambatannya, akhirnya si kapal ini kemudian karena terikut arus sungai Gumai, akhirnya dia minggir ke seberang maksudnya. Api berhasil dipadamkan 2,5 jam kemudian setelah satu unit tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Belum diketahui pasti penyebab munculnya api. Syahrul Mubarok melaporkan dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Korban laka minibus tertabrak kereta api Probowangi di Lumajang, Jawa Timur sudah sampai di rumah duka untuk dimakamkan. Sementara itu, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan Traffic Accident Analysis atau TAA serta tim Lab 4 Polda Jawa Timur untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan. Tim penyidik dari unit Laka Lantas Polres Lumajang bersama tim Lab 4 dan Traffic Accident Analysis atau TAA di Lantas Polda Jatim melakukan olah TKP lanjutan di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Kelakah, Lumajang. Selain cara kondisi kerusakan bangkai kendaraan minibus juga masih menjadi fokus tim untuk didalami. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi mata dari warga. Sementara saksi sopir minibus atas nama Bayu Trianto masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Tadi malam kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan hari ini kita akan melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan nanti kita akan melihat perkembangannya seperti apa untuk menindaklanjuti perkara kecelakaan ini. Suasana duka menyelimuti kediaman Suyono di Jalan Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur. Tampak para pelayat memenuhi rumah duka yang merupakan salah seorang korban laka kereta api Probowangi. Suyono merupakan anggota dari Satpol PP Kota Surabaya yang ikut dalam rombongan. Usai disolatkan, jenazah korban dimakamkan di TPU Babat Jerawat, Surabaya. Pamit ke istrinya, saya mau pulang. Nah, setelah itu tidak ada kabar lagi, adanya ya duka ini kabarnya. Itu satu mobil, satu alma mater sekolah ini? Saya rasa ya, satu alumni. Untuk warga sini sendiri cuma satu aja? Warga sini satu saja. Sementara itu, Jasara Harja Cabang Surabaya bergerak cepat dengan memperoleh data korban kecelakaan minibus dengan kereta api yang menelan 11 korban jiwa. Dengan mendatangi ahli waris korban, Jasara Harja menyalurkan santunan kematian sebesar 50 juta rupiah dan akan segera diserahkan kepada ahli waris. Dan untuk 4 korban yang mengalami luka, Jasara Harja akan memberikan santunan maksimal 20 juta rupiah. Harapan kami bisa segera membayarkan santunan korban kecelakaan. Sekali lagi ini bukan pengganti nyawa, tapi ini adalah bantuan dari pemerintah untuk warga yang ditinggalkan. Ini adalah bentuk kepedulian negara kepada masyarakat Indonesia.
Kecelakaan kereta api dengan minibus terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Randupakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang. Menurut warga, kejadian bermula saat rombongan minibus melintasi perlintasan. Diduga sang sopir tak mengetahui adanya kereta Probowangi jurusan Probolinggo Banyuwangi yang lewat, tabrakan tak dapat dihindarkan. Belakangan terungkap penumpang minibus merupakan rombongan alumni SMA Indah Mardi 1987 yang berwisata di Banyuwangi. Seluruh 11 korban yang meninggal adalah warga kota Surabaya. Tim Liputan melaporkan. Sebuah truk bermuatan bawang merah terbalik saat naik ke sebuah kapal di dermaga Pelabuhan Nusantara, Parepare, Sulawesi Selatan. Truk yang diduga kelebihan muatan itu terbalik setelah melindas ban serep truk yang jatuh. Hampir seluruh muatan truk ini tumpah ruah setelah terbalik di dermaga Pelabuhan Nusantara, Parepare, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat truk hendak masuk ke dalam kapal dengan cara mundur. Naas, tiba-tiba mobil oleng dan terguling. Diduga selain kelebihan muatan, truk hilang kendali akibat menggilas ban serep yang terjatuh dari badan mobil. Lepas sehingga ban kanan melindas ban serep yang jatuh sehingga menyebabkan mobil truk sedan ini oleng ke kiri. Truk baru bisa dievakuasi setelah beberapa jam kemudian menggunakan alat berat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare, Sulawesi Selatan. Seorang pengendara motor tewas setelah tertabrak dam truk di jalur Poros Pantura, Lamongan, Jawa Timur. Sementara 3 orang pria dan seorang wanita yang berboncengan di satu motor tewas masuk jurang di Lampung Selatan, Lampung. Warga sekitar kawasan Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan seketika panik melihat 4 orang tergeletak di bawah jembatan Gelam. Para korban diduga naik motor dengan berbonceng 4 orang sekaligus karena hanya ada satu sepeda motor yang berada di jurang sedalam 10 meter itu. Diduga keempatnya dalam kondisi mabuk usai pulang dari tempat hiburan malam. Usai mendapatkan pemeriksaan medis di rumah sakit, keempatnya langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk proses pemakaman. Sementara itu, seorang pengendara motor tewas setelah tertabrak dam truk di jalur Poros Pantura, Lamongan, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi akibat ban dam truk bermuatan bahan semen ini pecah dan menimbulkan suara keras. Sopir truk sontak kaget membanting setir ke arah kiri. Naas, saat itu korban berada di samping truk dan tertabrak. Menurut keterangan saksi di tempat kejadian perkara, diawali dari adanya ban meletus sehingga terjadi tabrak depan belakang. Kecelakaan ini juga mengakibatkan arus lalu lintas di jalur Poros Pantura, Lamongan terganggu. Tim Liputan melaporkan. Puluhan tenaga kebersihan Maluku mengamuk dan membuang sampah di halaman kantor Bupati Kabupaten Seram. Mereka protes gaji yang belum dibayar selama 3 bulan. Kesehatan, Pak. Pada saja tutup hidung. Apalagi kita setiap hari dalam tubuh ini ancur. Itu kita bilang pas sekali. Tenaga kebersihan ini protes pada pemerintah setempat dengan menebar sampah di halaman kantor Bupati Kabupaten Seram, bagian barat Maluku. Tindakan itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah yang belum membayar gaji mereka selama 3 bulan. Aksi para tenaga kerja kebersihan ini nyaris ricuh lantaran mengganggu aktivitas di kantor Bupati. Belum dibayar. Ini kan sudah tanggal mau menjelang 4 bulan, Pak. Nah, sudah berkoordinasi dari pihak dinas, sudah berkoordinasi, tapi realisasinya sampai hari ini tidak ada. Pemerintah daerah setempat berjanji akan menindaklanjuti semua divisi terkait untuk segera membayar upah mereka. Di birokrasi saya harus ngecek sampai ke sini. Hendaklah bertingkat, bertahap, berlanjut dalam organisasi itu unsur pimpinan, unsur pelayanan, unsur pelaksana. Nah, kita mengeluarkan yang namanya kebijakan. Kebijakan itulah yang dijadikan dasar untuk masing-masing teknis itu mengecek. Setelah dijanjikan gaji mereka akan dibayar, puluhan tenaga kebersihan ini kemudian menyingkirkan sampah dari halaman kantor Bupati dan membubarkan diri. Juri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Seram, bagian barat Provinsi Maluku. Setelah mangkir hampir 1 bulan, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi pemeriksaan Dewan Pengawas atau Dewas KPK terkait pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo. Dewas KPK membuka kemungkinan untuk mengkonfrontasi Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian tersebut. Pak Firly ada dokumen di bawah nggak pas lain orang KPK itu, Pak? Tadi sudah dijelaskan. Dengan dikawal ketat ajudannya, Ketua KPK Firly Bahuri mendatangi gedung Dewan Pengawas KPK di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin siang.
3 jam diperiksa Dewas KPK, Firly Bahuri mengaku dimintai keterangannya seputar pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. Seputar laporan yang diterima oleh Dewas, saya sudah berikan semuanya apa yang dimintakan oleh Dewan Pengawas. Tentu ini adalah sesuai dengan surat undangan, klarifikasi oleh Dewas, dan sudah saya sampaikan semuanya utuh dari mulai A sampai Z. Anggota Dewan Pengawas KPK menyatakan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk mengkonfrontasi Ketua KPK Firly Bahuri dengan tersangka kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo. Sama Pak SL bakal dikonfrontasi. Ya nanti kita lihat perkembangannya, kalau memang perlu ya dilakukan. Firly seharusnya menjalani pemeriksaan Dewas KPK pada 27 Oktober lalu, namun 2 kali dibatalkan karena adanya kegiatan. Sebelumnya pada 16 November lalu, Firly juga memenuhi kembali panggilan Bareskrim Polri terkait dugaan pemerasan pada Syahrul Yassin Limpo. Kala itu saat keluar gedung Bareskrim, Firly menghindari awak media, bahkan terus menutupi wajahnya hingga di dalam mobil. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, puluhan bayi yang jalani perawatan medis semakin tak terurus menyusul gencarnya gempuran Israel ke rumah sakit dengan dalih operasi Hamas. Bahkan dengan mengerahkan kendaraan tempur, Israel juga menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. 12 orang pasien tewas. Seakan tak ada hentinya, Israel terus menggempur dan meluluhlantahkan Gaza, Palestina. Bahkan dengan dalih operasi Hamas, Israel mengerahkan kendaraan tempurnya untuk menyerang rumah sakit hingga jumlah korban pun terus berjatuhan. Bahkan hingga kini korban meninggal dunia akibat perang Israel dan Hamas tembus 11.500 orang, Palestina 2.700 orang lainnya hilang. Sementara dari warga Israel yang tewas mencapai 1.200 orang. Tak terkecuali rumah sakit Indonesia pun menjadi sasaran tentara Israel. Dengan mengerahkan kendaraan tempur jenis tank, Israel mengepung dan menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza. 12 orang tewas dalam kejadian ini. Petugas pun berjibaku untuk menyelamatkan sekitar 5.000 orang pasien ke lantai dasar rumah sakit agar aman dari serangan brutal Israel. Mereka menyerang melalui tank-tank baja yang ada kurang lebih 50 meter atau 100 meter di depan rumah sakit Indonesia. Menyerang, kemudian menembak langsung ke lantai 3 rumah sakit Indonesia. Jumlah pasien yang ada dalam rumah sakit Indonesia kurang lebih ada 5.000 orang beserta para pengungsinya yang ada di sana. Dan sehingga saat ini rumah sakit masih terus dikurung oleh tank-tank Israel. Pejabat kesehatan Rafah di Gaza Selatan memastikan 31 bayi prematur sangat kritis dan 250 pasien dengan luka parah masih telantar menyusul serangan Israel dalam beberapa hari terakhir. Bahkan bayi-bayi yang baru lahir di rumah sakit kian memprihatinkan lantaran listrik padam dan pasokan medis termasuk cadangan oksigen habis. Petugas medis pun berjuang keras untuk mengangkut dan menyelamatkan bayi-bayi dari rumah sakit Syifa menuju Mesir. Ketua Parlemen Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia atau MIKTA menemui Presiden Jokowi untuk membahas perdamaian di Gaza, Palestina di Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang. Pemerintah Indonesia juga kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Presiden Joko Widodo melepas langsung pengiriman bantuan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin pagi. Pengiriman bantuan tahap kedua seberat 21 ton ini dengan pesawat kargo melalui Bandara El Aris, Mesir. satu ton, yang ini adalah berupa obatan, kemudian perlengkapan rumah sakit, makanan, dan barang keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Gaza. Paragon Corps juga mengirimkan pesawat bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Pesawat kemanusiaan ini sedianya untuk membawa bantuan yang terhimpun dari masyarakat Indonesia. Presiden Jokowi resmi melepas bantuan ini di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tim Liputan melaporkan.
Di informasi lainnya, polisi menetapkan seorang mahasiswi sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket Coldplay. Tak tanggung-tanggung, total kerugian yang dialami 5 orang korban yang merupakan para pengecer atau reseller tiket mencapai 5,1 miliar rupiah. Wanita bernama Giska Deborah Aritonang ini hanya bisa tertunduk saat digiring petugas Metro Jakarta Pusat pada Senin siang. Mahasiswi berusia 19 tahun itu adalah tersangka dugaan kasus penipuan penjualan tiket band asal Inggris Coldplay. Tak tanggung-tanggung, total kerugian yang dialami 5 korban yang merupakan para reseller tiket mencapai 5,1 miliar rupiah atau sebanyak 2.268 tiket. Dalam aksinya, tersangka menjanjikan para korban mendapatkan tiket konser Coldplay. Namun, sampai konser digelar, para reseller tak mendapatkan tiket hingga menanggung kerugian. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Kini tersangka terancam pasal 378 tentang penipuan serta 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing 4 tahun penjara. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Seorang pria ditetapkan polisi sebagai tersangka menyusul tewasnya sang asisten rumah tangga oleh harimau yang dipeliharanya. Petugas menjerat tersangka atas dugaan kepemilikan harimau secara ilegal dan dugaan unsur kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Aparat Reskrim Polresta Samarinda menetapkan AR pemilik harimau sebagai tersangka atas kasus kepemilikan harimau secara ilegal. Tersangka yang kini mendekam di sel tahanan juga dijerat atas dugaan unsur kelalaian hingga mengakibatkan sang asisten rumah tangga tewas diterkam harimau peliharaannya. Sudah ditetapkan tersangka. Siapa nama? Inisialnya Pak? Inisial. Atau nama? Pemilik atau siapa? Ada inisialnya A lah. Perannya sebagai apa Pak? Sebagai pemilik. Pemiliknya Pak ya? Dari hasil pemeriksaan dapat bisa memelihara harimau dapat dari mana itu Pak? Ya nanti kita masih tahu pengembangan. Saat olah TKP, polisi juga menyelidiki kemungkinan adanya hewan lain yang dilindungi yang dipelihara di rumah ini. Sementara itu, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Senin siang mengevakuasi harimau yang berada di rumah milik AR di Jalan Wahid Hasim, Samarinda Utara. Harimau akan dilepas liarkan ke wilayah Tabang, Kutai Kertanegara. Kita dibantu oleh rekan-rekan dari Polres Samarinda, kemudian juga dari dokter hewan, Persatuan Dokter Hewan Indonesia, kemudian juga dari BRIN, dan ini berjalan lancar. Saat ini kita akan melakukan perjalanan ke Tabang, Kutai Kertanegara. Sabtu akhir pekan lalu, Supriyanda, 27 tahun, seorang asisten rumah tangga, tewas diterkam harimau peliharaan majikannya. Korban meninggal dunia dengan sejumlah luka gigitan. Istri korban yang tengah hamil 7 bulan menuntut sang majikan bertanggung jawab terhadap keluarganya lantaran sang suami adalah tulang punggung keluarga. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sejumlah orang bersenjata tajam menyerang sebuah keluarga di kawasan Medan Baru, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan Janet Lee usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Janet Lee. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini dari informasi dari Sumatera Utara, di mana sejumlah orang bersenjata tajam menyerang sebuah keluarga di kawasan Medan Baru. Akibat penyerangan, salah seorang anggota keluarga korban luka-luka akibat bacokan senjata tajam. Rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan salah satu keluarga korban berupaya menyelamatkan diri dari serangan pria bersenjata tajam di sebuah rumah makan di Medan Baru, Sumatera Utara. Wanita ini berhasil lolos setelah bergumul dengan 3 orang dan ia kemudian meminta pertolongan warga. Para penyerang masih ada hubungan kekerabatan dengan keluarga korban. Polisi kemudian mengamankan 2 orang setelah mereka terjebak di lantai 2 rumah, sementara seorang lainnya berhasil lolos dari kepungan warga.
Akibat penyerangan ini salah seorang anggota keluarga korban luka-luka akibat tebasan senjata tajam. Mengunci diri di atas, yang satu lagi kami suruh warga tahan. Dia masih mengurung diri di atas, setelah polisi datang baru mulai dibakar. Kebetulan polisi naik. Berarti dia panik ya? Iya. Saat dia diamankan dan polisi luka bakar, cuman dia terbakarnya kapan saya kurang tahu karena CCTV-nya sudah dicabut. Belum diketahui pasti penyebab pertikaian ini karena polisi belum memberikan keterangan dan masih memeriksa 2 orang yang diamankan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Sekelompok remaja di Jember, Jawa Timur yang masih berusia di bawah umur diamankan warga saat sedang nongkrong di pinggir jalan. Diduga para remaja ini hendak melakukan tawuran sebab seluruhnya kedapatan membawa berbagai jenis senjata tajam. Inilah video amatir saat warga mengamankan sekelompok remaja di Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Mereka ditangkap warga saat sedang nongkrong di pinggir jalan desa sambil membawa berbagai jenis senjata tajam. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan segera mengamankan para remaja itu dari amukan warga. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, 4 pria yang masih di bawah umur ini sengaja membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga dari kelompok lain yang mungkin hendak menyerangnya. 4 pelaku anak berhadapan dengan hukum, yang mana membawa golok, terus pisau paralon. Senjata tersebut digunakan untuk memotong atau melindungi diri dari serangan seseorang yang tidak dikenal. Hingga kini keempat remaja itu masih menjalani pemeriksaan oleh unit perlindungan perempuan anak Satreskrim Polres Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Berniat membubarkan aksi tawuran kelompok pemuda di kawasan Matraman, Jakarta Timur, seorang pria malah diserang para pelaku tawuran. Akibatnya korban kritis dan harus jalani perawatan intensif di rumah sakit. Dua pria ini langsung diamankan polisi setelah menganiaya seorang pria di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Kejadian bermula saat pelaku hendak melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain. Korban yang juga tinggal di kawasan tersebut hendak melerai aksi keduanya. Kesal akan perbuatan korban, 2 pelaku langsung menganiaya pria 28 tahun itu hingga mengalami luka parah di kepala. Dan korban ini punya niatan untuk membubarkan. Nah, pada saat korban ini melakukan niatan untuk membubarkan tersebut, kemudian dari kelompok Palmeriam ini merasa tidak terima, sehingga mereka melakukan penganiayaan terhadap korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara kondisi korban masih kritis di rumah sakit. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pengemudi ojek daring di Palembang, Sumatera Selatan jadi tersangka atas dugaan menganiaya penumpangnya. Diduga tersangka sakit hati atas sikap sang wanita yang jadi penumpangnya tersebut. Menyandang status tersangka, pria berbaju oranye ini yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring ditahan di Mapolsek Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara atas dugaan menganiaya penumpangnya menggunakan helm hingga membuat kepala korban memar. Penganiayaan itu terjadi pada akhir Oktober, bermula saat sang penumpang yang merupakan seorang mahasiswi merasa tidak nyaman dan merasa diperlakukan tak senonoh dengan cara tersangka mengendarai sepeda motor. Korban lalu minta turun walau belum tiba di tujuan. Rupanya itu membuat tersangka tersinggung dan menganiayanya. Pada saat tersangka mengendarai motor, tersangka ini membawa atau mengendarai motornya dengan remnya mendadak, sehingga bagian sensitif atau kewanitaan dari korban ini menyentuh si tersangka, sehingga korban merasa tidak nyaman dan memaksa untuk berhenti segera sebelum sampai tujuan yang awalnya dituju. Penangkapan seorang pria yang diduga menyerang ibu dan anak diwarnai penembakan polisi. Tersangka diduga membunuh sang ibu dan membuangnya ke sumur, lalu memerkosa putri wanita itu di Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan pria berinisial DM ini mengungkap kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan di tempat indekos di Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menembak kedua kaki pria berusia 42 tahun itu saat penangkapan di tempat persembunyiannya di Maros, Sulawesi Selatan.
DM diduga membunuh seorang wanita berinisial SB dan membuang jasadnya ke dalam sumur di rumah korban. Tak hanya itu, setelah menghabisi SB, tersangka juga diduga memerkosa dan menganiaya wanita berinisial TA yang juga putri dari SB. Tersangka berdalih ia melakukan itu karena terbakar cemburu terhadap korban TA yang menjalin hubungan asmara dengannya. Kemudian dengan melakukan ancaman, pelaku ini melakukan pemerkosaan sebanyak 4 kali. Karena ini adalah dilakukan dengan pengancaman sehingga kita sebutkan adalah pemerkosaan. Kemudian setelah itu yang kedua adalah korban kedua inisial T ini dilakukan juga penganiayaan. Peristiwa itu diketahui setelah warga mendapati korban TA dalam keadaan kritis dan bersimbah darah, minta pertolongan di gang depan rumah tempat kejadian pada Minggu dini hari. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana mati atau penjara seumur hidup karena diduga melakukan pembunuhan berencana. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Unit Reskrim Polsek Pondok Aren menangkap seorang oknum ASN di Tangerang Selatan yang diduga melakukan penipuan hingga merugikan ratusan juta rupiah bagi korban. Modus pelaku adalah dengan menjanjikan untuk menjadi tenaga honorer di lingkup pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan menyetorkan sejumlah uang. HW diduga sebagai pelaku penipuan ditangkap di rumah istrinya di kawasan Majalengka, Jawa Barat. Penangkapan dilakukan setelah surat pemanggilan pemeriksaan oleh polisi tidak digubris. Oknum ASN di staf Kasbagpol Tangerang Selatan ini dilaporkan korbannya yang mengaku menyetorkan uang senilai 125 juta rupiah. Pemberian dana tersebut dimaksudkan agar yang bersangkutan bisa bekerja sebagai tenaga honorer di lingkup pemerintah Kota Tangerang. Kini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Pondok Aren dan HW dijerat pasal penipuan dengan ancaman penjara 5 tahun. Di informasi lainnya, 2 pria yang gagal kabur saat membawa motor curiannya di Cirebon, Jawa Barat nyaris jadi bulan-bulanan masa. Keduanya terpergok saat mencuri di depan toko material. Dua pria diringkus puluhan warga karena kedapatan membawa kabur sepeda motor dari area parkir toko material di Pantura Gebang, Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Polisi sempat kesulitan membawa kedua pria itu ke kantor polisi lantaran banyaknya warga yang mengepung mereka dan ingin main hakim sendiri. Awalnya kawanan pencuri itu merusak kunci kontak motor incarannya. Namun saat melarikan motor curian, mereka dikepung sehingga terjatuh lalu diringkus warga. Dari hasil pemeriksaan terungkap kedua tersangka sedikitnya sudah 15 kali mencuri motor di tempat yang berbeda. Nah, pada saat itu kendaraan itu kan udah ditumpangi, udah dinaikin begitu ada teriakan, langsung kendaraan itu ketika jalan 1-2 meter langsung diteriakan sama massa dan langsung dikejar. Anggota kami juga mengamankan pada saat itu karena memang kebetulan pas ada di TKP lagi sedang patroli siang. Atas perbuatannya, para tersangka terancam dipenjara maksimal 5 tahun karena dugaan melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan. Sementara seorang rekan tersangka yang turut dalam pencurian kini dalam perburuan polisi. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Tengah asik bermain ponsel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, 3 orang bocah menjadi korban jambret. Meski sempat mengejar, namun upaya mereka tak membuahkan hasil lantaran kedua pelaku langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Dari rekaman video kamera pengintai atau CCTV, tampak 3 bocah laki-laki asik bermain game di telepon selulernya. Mereka berada di pinggir jalan di Gang Manggis, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tak berselang lama 2 orang pria dengan mengendarai sepeda motor menjamret ponsel yang mereka gunakan. Ketiganya sontak panik serta mengejar para pelaku, namun upaya mereka sia-sia. Hanya baru tuh motornya, cuman ya wajahnya nggak kelihatan. Dan plat nomornya juga nggak begitu jelas, 3 huruf di belakang. Pakai helm ojol tuh bang? Pakai helm ojol ya. Itu korbannya warga sini juga bang? Warga sini, anak-anak sini. Cuman kebetulan aja sore itu lagi sepi. Dan mungkin kesempatan ya, bukan memang niat maling tapi kesempatan itu. Ironisnya lokasi kejahatan jalanan ini bersebelahan dengan ruang publik terpadu ramah anak.
Warga berharap polisi bisa menangkap para pelaku yang hingga kini masih buron. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Tak terima rambut kepala anaknya dipangkas, belasan orang tua murid sebuah SD negeri di Jakarta menggeruduk ruang kantor kepala sekolah. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. 8 ruangan kelas, 2 laboratorium, dan 1 perpustakaan SMA Negeri 4 Kota Gorontalo ludes terbakar pada Senin malam. Polisi menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Masyarakat yang tinggal di Sekolah Negeri 4 Kota Gorontalo di Jalan Brigjen Piola Isa, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kota Gorontalo dikejutkan dengan terbakarnya gedung sekolah pada Senin malam. Petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan memadamkan api akibat akses jalan dipenuhi warga yang berkerumun melihat peristiwa yang terjadi. 4 unit pemadam kebakaran serta 1 unit water cannon Polda Gorontalo dikerahkan untuk memadamkan api. Sebanyak 8 ruang kelas, 1 perpustakaan, dan 2 ruangan laboratorium ludes terbakar. Penyebab dari kebakaran masih dalam proses penyelidikan petugas kepolisian. Di bagian atas itu ada 8 kelas yang di bagian atas. Yang bagian atas samping kelas itu adalah ada juga ruangan perpustakaan. Tak terima rambut kepala anaknya dipangkas oleh kepala sekolah. Belasan orang tua murid salah satu SD negeri di Jakarta menggeruduk ruang kantor kepala sekolah. Para orang tua kecewa lantaran tindakan tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Belasan orang tua murid salah satu sekolah dasar negeri di Duri Kosambi, Jakarta Barat ini langsung menggeruduk ke kantor kepala sekolah pada Senin siang. Para orang tua murid ini kecewa dan tidak terima dengan tindakan pemangkasan rambut anaknya yang secara tiba-tiba itu oleh kepala sekolah tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya para siswa sempat syok dan malu untuk keluar rumah karena potongan rambutnya yang nyaris botak. Jangan marah, katanya kenapa? Dibuka pecinya. Lah, kok sampai gua begini, Ji? Siapa yang motong? Ibu kepala sekolah. Kamu nakal? Tidak, dia bilang. Kenapa begini? Tiba-tiba bu kepala sekolah naik ke atas langsung potong rambut anak semua muda. Pembacaan doa. Ini 3 anak bercanda. Saya tanya dulu permasalahannya. Pas bercanda dia disuruh maju ke depan. Ini anak main rambut begini, Pak, katanya. Rambutnya panjang. Langsung. Sementara itu pihak kepala sekolah telah menyatakan permintaan maafnya dan mengaku tindakannya tersebut merupakan bagian dari aturan sekolah yang telah disosialisasikan. Kami punya tata tertib bahwa anak itu tidak boleh panjang rambutnya. Dan hal ini pun bukan ujuk-ujuk saya lakukan langsung. Tapi saya sudah sosialisasikan kepada anak sejak 2 bulan yang lalu. Bahkan sudah seringkali saya panggil ke depan, rambutnya panjang saya panggil ini potong nak, ini potongnya. Tapi sampai detik kemarin mereka tetap nggak potong juga. Akhirnya memang orang tua ada yang keberatan datang ke sekolah dan keberatan dengan tindakan saya juga sudah minta maaf. Kekecewaan para orang tua murid tersebut akhirnya meredam usai kedua belah pihak menyelesaikan secara musyawarah dengan didasari permintaan maaf dari sang kepala sekolah. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Masih dari dunia pendidikan, aparat Polsek Bekasi Selatan tidak akan memproses hukum menyusul tewasnya seorang siswa SMP diduga akibat bermain kuda tomplok. Meski kasusnya telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan melakukan evaluasi ke seluruh sekolah terkait permainan apa saja yang diizinkan dan layak dimainkan. Dinas Pendidikan Kota Bekasi angkat bicara terkait tewasnya seorang siswa SMP berinisial MA berusia 13 tahun usai bermain kuda tomplok di sekolah. Meski kasusnya telah diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian korban karena dianggap sebagai musibah, namun Disdik akan mensosialisasikan terkait pola permainan apa saja yang diizinkan dan layak dimainkan oleh pelajar. Disdik berharap ke depan semua sekolah harus tetap waspada dalam mengawasi para anak didiknya. Juga agar kepala sekolah, guru agar selalu memperhatikan dan mengawasi terkait permainan-permainan yang ada di anak-anak tersebut. Dan kami pun ke depan secara khusus akan mensosialisasikan terkait dengan
pola-pola apa saja yang menjadi permainan buat anak didik maupun siswa yang di sekolah. Sementara itu aparat Polsek Bekasi Selatan tidak akan memproses hukum kasus tewasnya MA. Dari hasil penyelidikan terhadap teman-teman korban, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan dari permainan tradisional itu. Bahkan informasi dari keluarga, korban ke sekolah dalam kondisi kurang sehat. Dari hasil penyelidikan kita, tidak kita temukan unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian dari 12 orang temannya ini. Sehingga kesimpulan kami, peristiwa yang terjadi di SMPN 7 Kota Bekasi ini bukan merupakan tindak pidana. Jumat pekan lalu, petaka terjadi ketika MA meninggal dunia setelah bermain kuda tomplok bersama 12 rekannya di saat jam istirahat sekolah. Ketika terjatuh, korban tak sadarkan diri lalu dibawa ke rumah sakit. Namun saat tiba di rumah sakit, korban dinyatakan sudah tiada. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, buntut menu cegah stunting yang viral di media sosial, Dinas Kesehatan Kota Depok, Jawa Barat akan segera melakukan evaluasi. Pemberian makanan tambahan atau PMT tersebut dinilai warga tidak layak dan tidak sesuai dengan anggaran. Inilah beberapa video amatir warga yang diunggah di media sosial terkait makanan pemberian menu tambahan atau PMT untuk cegah stunting. Sejumlah warga Depok, Jawa Barat melayangkan keluhan terkait menu PMT yang dinilai tidak layak dan tidak sesuai dengan anggaran. Terkait hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Depok akan mengevaluasi. Dinkes mengakui adanya salah komunikasi di satu kecamatan lantaran program ini baru pertama kali diterapkan. Jika memang dinilai tidak layak, Dinkes akan mengganti vendor penyedia pemberian makanan tambahan atau PMT. Nah, ini kami evaluasi dan untuk penyedia yang bermasalah dan dievaluasi kemudian juga masih ada kendala, ya, kita sudah sampaikan kepada Puskesmas untuk mengganti dengan penyedia yang lain. Pemirsa, sebanyak 7 orang warga negara Tiongkok yang menjadi daftar pencarian orang berhasil ditangkap petugas imigrasi. Mereka diduga terlibat sejumlah aksi kejahatan, mulai dari kasus penyelundupan hingga penjualan satwa liar yang akan punah. Detik-detik saat petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara menangkap WNA asal negeri Tiongkok terekam dalam video amatir. DPO kasus penyelundupan orang ini ditangkap saat bermain futsal di kawasan Jakarta Utara. Petugas juga berhasil menangkap 6 warga negara asing lainnya yang menjadi daftar pencarian orang. Mereka diduga telah melakukan kejahatan di negaranya dan kabur masuk ke Indonesia dengan menggunakan paspor kartu izin tinggal terbatas. Kejahatan yang dilakukan pun beragam, mulai dari cybercrime, penjualan orang, investasi bodong, hingga penyelundupan satwa liar. Penangkapan ini hasil kerjasama antara pihak imigrasi RRT yang meminta bantuan kepada imigrasi Indonesia untuk menangkap para DPO. Disinyalir dan diduga banyak DPO Cina yang memang lari dan bersembunyi di wilayah Indonesia. Kita tidak mau Indonesia dijadikan tempat yang aman atau surga bagi kriminal-kriminal yang memang lari dari negaranya untuk menghindari tanggung jawab dan pidana di negara mereka. Dari 7 orang yang ditangkap, 2 orang diantaranya sudah dideportasi. Selain aksi kejahatan, izin tinggal terbatas yang mereka miliki juga sudah kedaluarsa serta dinyatakan melanggar undang-undang keimigrasian. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, dari babak 16 besar Piala Dunia U17, Spanyol melaju ke perempat final usai menumbangkan Jepang 2-1. Sementara itu, Brazil juga lolos ke babak 8 besar setelah memetik kemenangan kontra Ekuador. Duel Amerika Selatan tersaji di babak 16 besar Piala Dunia U17 saat Ekuador melawan Brazil di Stadion Manahan Solo Senin sore. Tim Samba Muda membuka keunggulan di menit ke-15. Tendangan Estevao gagal diantisipasi dengan baik oleh kiper Ekuador Christian Lor. Ekuador tak tinggal diam dan berhasil mencetak gol penyama jelang turun minum.
Sang kapten Michael Bermudez berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Brasil dan mengubah skor menjadi 1-1. Brasil kembali unggul di menit ke-71 saat tendangan bebas Estevao berubah arah setelah membentur pagar betis. Brasil akhirnya memastikan lolos ke perempat final lewat gol yang dihasilkan Luigi usai memanfaatkan umpan Pedro Luma. Skor 3-1 tak berubah hingga laga usai. Sementara dari laga lain, Spanyol juga melaju ke perempat final usai menaklukkan Jepang 2-1 di Stadion Manahan Solo Senin malam. Tim Matador Muda membuka keunggulan di menit ke-9 lewat gol Quim Junior. Usaha Jepang untuk menyamakan skor akhirnya tercipta di menit ke-41. Tendangan Gaku Nawata dari sudut sempit membuat kiper Raul Jimenez tak berkutik. La Rojita akhirnya keluar sebagai pemenang setelah Marguyo mencetak gol di menit ke-74. Menang 2-1, Spanyol berhak lolos ke perempat final. Iran sebagai satu-satunya wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia U17 akan tampil habis-habisan saat menghadapi puncak klasemen grup A Maroko. Sementara di laga lainnya, timnas Jerman akan mewaspadai kecepatan para pemain Amerika Serikat jelang laga yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat. Berbagai persiapan terus dilakukan timnas Jerman jelang menghadapi Amerika Serikat di babak 16 besar Piala Dunia U17. Pada sesi latihan yang berlangsung di Stadion Sabaga ITB Bandung, skuad terpanser muda fokus untuk membendung kecepatan pemain lawan. Cara ini dilakukan agar para pemain tidak mudah melakukan kesalahan saat mendapat tekanan dari lawan. Sementara di kubu seberang, Amerika Serikat bertekad untuk menyingkirkan tim kuat Jerman. Kekalahan di laga terakhir fase grup kontra Prancis jelas menjadi evaluasi bagi Amerika Serikat untuk dapat perbaiki level permainan demi meraih hasil sempurna di babak 16 besar. Pada laga lain, dua tim asal Amerika Latin akan saling bentrok antara Venezuela menghadapi Argentina di Stadion Sijalak Harupat. Kebugaran fisik para pemain Venezuela jadi salah satu yang diperhatikan tim pelatih. Mengingat skuad asuhan Ricardo Valino ini memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibanding sang lawan. Timnas Meksiko akan menghadapi ujian berat di babak 16 besar Piala Dunia U17 dengan menghadapi tim kuda hitam Mali. Meksiko sengaja menggelar sesi latihan pada siang hari agar para pemain dapat beradaptasi dengan cuaca panas di Surabaya. Duel kontra Mali ini akan berlangsung pada sore hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo. Iran sebagai satu-satunya wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia U17 tentu akan ekstra kerja keras saat menghadapi pemuncak klasemen grup A Maroko. Perjalanan jauh dari Bandung ke Surabaya dan jeda pertandingan yang pendek membuat timnas Iran hanya sekali menggelar latihan usai laga terakhir di grup C. Kondisi ini membuat Iran lebih fokus pada pemulihan fisik agar para pemainnya tetap tampil prima di babak 16 besar. Tim Liputan melaporkan. Diduga karena hubungan pendek arus listrik, gudang sebuah minimarket di Bandung Barat, Jawa Barat ludes terbakar. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Janet Lee. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini dari banjir bandang yang kembali menerjang Kabupaten Aceh Tenggara Aceh pada Senin malam. Derasnya banjir mengakibatkan akses jalan utama terputus dan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Video amatir warga ini merekam saat terjadinya banjir bandang pada Senin malam akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Ratusan rumah warga di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bambel, Bukit Tusam, dan Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara terendam banjir. Sebagian warga bertahan di rumah masing-masing sambil menjaga harta bendanya, sedangkan sebagian lainnya dievakuasi ke tempat aman.
Selain permukiman, banjir juga mengenangi ruas jalan utama sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Juga kami mohon bantuan dari rekan kami dari TNI dan Polri untuk membantu masyarakat agar di tempat dilakukan di tempat yang lebih aman, Karena ini kita melihat air masih besar dan belum surut. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan sehingga mengakibatkan sungai Rikit Bur meluap dan merendam permukiman penduduk dengan ketinggian mencapai 80 cm. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Di informasi lainnya, diduga akibat korsleting listrik 4 rumah bedeng yang berada di Kabupaten Batanghari, Jambi hangus terbakar. Sementara di Bandung Barat, Jawa Barat, kobaran api menghanguskan bagian gudang sebuah minimarket. Kobaran api ini dengan cepat membakar bangunan minimarket yang berlokasi di Jalan Raya Tangkuban Perahu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Senin petang. Titik api berada di gudang penyimpanan barang di minimarket tersebut. Petugas bersama 2 unit armada damkar Lembang yang tiba di lokasi kejadian langsung berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Namun sayang, meski akhirnya kobaran api dapat dijinakan, tapi seluruh barang dan bangunan gudang tak bisa diselamatkan karena hangus dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga hubungan arus pendek listrik jadi penyebab terjadinya kebakaran. Awalnya mah dikira ada asap biasa, ternyata ada percikan listrik di gudang Indomaret. Itu kejadiannya jam berapa sih, Kang? Kira-kira setengah 6 sore. Setengah 6. Itu lagi banyak pengunjung atau gimana sih? Posisi lagi ada customer yang beli. Kepulan asap membumbung dari 4 rumah bedeng yang berada di Kabupaten Batanghari, Jambi, Senin siang. Api dengan cepat membesar dan menyebar dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Kobaran api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 5 sepeda motor dan peralatan rumah tangga milik penghuni bedeng hangus terbakar. Tim Liputan melaporkan. Kapal tongkang bermuatan bahan bakar batu bara terbakar. Kebakaran yang terjadi sejak 2 November 2023 silam itu hingga kini belum bisa dipadamkan. Asap dari batu bara yang ada di Oto. Dalam video amatir warga terlihat asap mengepul dari dalam tongkang batu bara yang terbakar sejak tanggal 2 November 2023 lalu. Hingga kini api masih belum bisa dipadamkan. Akibat kebakaran 2 desa di Kecamatan Morole, Kabupaten Ende mulai terganggu dengan kondisi udara. Bukan hanya polusi udara, pengangkutan batu bara yang menggunakan mobil truk diduga melebihi kapasitas muatan, dinilai mulai mengganggu aktivitas warga. Selama ini kami masih bisa terima karena keadaannya tidak seburuk bulan November ini. Kebakaran bulan November ini batu bara das kapal tongkang benar-benar menimbulkan polusi udara yang begitu parah, di mana hampir semua warga itu mengeluh sakit kepala, pusing dan batuk, apalagi para lansia dan anak-anak. Cara pemuatan batu bara pun tidak masuk akal menurut kami, di mana truknya tuh seharusnya sesuai dengan ukuran truk, tapi ini selalu melebihi kapasitas truk dan ditutup di terpal hanya sepotong. Warga berharap pemerintah bisa mengatasi masalah yang terjadi. Apalagi saat ini terjadi kebakaran di atas kapal yang mempengaruhi kualitas udara di wilayah sekitar. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Di informasi yang lainnya, seorang pria diduga tewas tertimpa pohon dekat bangunan tua kolonial Belanda di Jalan Baji, Minasa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga temukan korban yang merupakan tukang kayu itu dalam keadaan tertimbun reruntuhan pohon dan bangunan. Allahu Akbar. Dalam rekaman video amatir, warga menemukan Mulyadi sudah tewas di dalam semak belukar dekat bangunan tua di Jalan Baji Minasa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam. Kematian korban yang merupakan tukang kayu ini juga akibat tertimpa pohon dan reruntuhan bangunan tua kolonial Belanda. Termasuk saya punya keponakan ya. Oh, keponakan. Ya. Apa kerjanya memang? Kenapa bisa ada di situ, Pak? Memang dia sering masuk di sini. Oh. Dia sering datang ke sini. Datang ke sini. Ya. Dia setahu tak apa dia kerja sampai ada di lokasi tadi. Dia ini tukang. Oh, tukang. Tukang kayu.
Tapi kalau tidak kerja, memang dia selalu di sini karena ada saudaranya di belakang tinggal. Di belakang. Petugas langsung mengevakuasi jenazah ke Biddokes Polda Sulsel untuk penyelidikan lebih lanjut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Beralih ke informasi lainnya, bayi berjenis kelamin laki-laki diduga baru dilahirkan ditemukan warga terbungkus kardus di sebuah pos ronda. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi menangis karena dikerubuti semut. Bayi yang ditemukan warga bernama Sailah terletak di sebuah pos ronda di perbatasan Desa Talaga Waru dan Terong Tawa, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu terbungkus kardus serta menangis karena dikerubuti semut. Warga kemudian mengevakuasi bayi malang ini dan membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Diri di pohon mangga itu kan, saya dengar suara kucing. Masa suara kucing bisa nangis, enggak kan? Terus saya hampiri dia, mengambil tangannya begini, saya masih di pohon mangga itu kan. Terus dari sana, saya lihat tuh ada bayi. Polisi menduga bayi sengaja dibuang karena merupakan hasil hubungan di luar nikah. Masih memiliki ari-ari, masih ada ari-ari, panjang badan 48 cm, berat 2,8 kilo atau 2.800 gram, lingkar kepala 33 cm, dan masih sehat lah. Untuk pelaku atau motif dari pembuangan bayi tersebut masih dalam penyelidikan. Saat ini polisi masih mengusut dan mencari siapa orang tua bayi yang diduga sengaja membuang buah hatinya tersebut. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Seorang perempuan pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, Surabaya hingga terluka parah di bagian kepala. Melihat korban tak berdaya, seorang perwira polisi langsung melepas seragamnya untuk menyelimuti korban dan membantu membawanya ke rumah sakit. Wanita pengendara motor ini tergeletak tak berdaya usai terlibat kecelakaan dengan motor lain di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur pada Senin siang. Korban berusia 65 tahun itu terluka parah di kepala akibat membentur aspal. Melihat peristiwa itu, seorang perwira kepolisian di Polairut Polda Jatim bergegas membuka seragamnya lalu menyelimuti korban yang tergeletak di tengah jalan raya. Tak hanya itu, perwira berpangkat Ibtu ini juga memberhentikan kendaraan lain dan membantu membawa korban ke rumah sakit Bayangkara, Surabaya bersama pengendara lain. Korban masih selamat berarti ya? Selamat, sudah tak tanya ibu dari mana, belum bisa menjelaskan, cuma ibu masih sehat, masih semangat Pak. Ya. Korban saat ini telah mendapatkan penanganan perawatan di unit gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Sementara, polisi telah mengamankan kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan. Rahman Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, lembaga survei DNIJA paparkan Pilpres akan berjalan 2 putaran dan pasangan Prabowo Gibran sudah dapat tiketnya karena elektabilitasnya tertinggi yaitu 40,3%. Ya, sementara calon presiden dan calon wapres semakin gencar dengan kegiatan politiknya ke sejumlah daerah untuk meningkatkan elektabilitasnya. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menghadiri konsolidasi 580 caleg DPR RI dari Partai Demokrat dan para relawan pendukungnya di salah satu hotel di Kota Madiun, Jawa Timur. Ketua Umum Partai Gerindra ini bangga dan terharu mendapat dukungan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sementara Cawapres nomor urut 2 yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tuduhan ijazah palsu sebagai hal yang lucu. Cawapres Koalisi Indonesia Maju ini menunjukkan ijazah kelulusannya kepada awak media di Balai Kota Solo. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Pulau Mansinam di Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Senin siang. Ganjar menaiki perahu dari kota Manokwari ke pulau tersebut sekitar 15 menit. Setibanya di Pulau Mansinam, Ganjar mendapat sambutan warga. Sementara lembaga survei DNIJA memaparkan hasil survei elektabilitas terkini para capres dan cawapres.
Pasangan calon Prabowo Gibran mempunyai elektabilitas tertinggi yaitu 40,3% dibandingkan dua paslon capres dan cawapres lainnya, masing-masing Ganjar Mahfud 28,6% dan Anies Muhaimin Iskandar mencapai 20,3%. LSI juga menyebut Pilpres sedianya berjalan 2 putaran dan pasangan Prabowo Gibran sudah mendapatkan tiket ke putaran tersebut. Pilpres kemungkinan akan terjadi dalam 2 putaran. Ya, dari data ini Pilpres akan terjadi dalam 2 putaran dan pasangan yang berpeluang sangat besar untuk lolos ke putaran kedua saat ini dari data yang kita temukan adalah pasangan Prabowo Gibran. Jadi 1 tiket kemungkinan besar sudah diambil oleh pasangan Prabowo Gibran, tinggal 1 tiket yang lain. LSI menggelar survei pada 6-14 November 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Tim Liputan melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyoroti kinerja pemerintah yang kerap impor produksi pertanian. Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mendesak pemerintah agar petani bisa menikmati hasil produksinya sebelum impor. Dalam dialog kebangsaan pimpinan gereja dan kaum bapa se-Indonesia di Jakarta pada Senin siang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membahas dan menyoroti kinerja pemerintah terkait impor produk pertanian. Menurut Presiden ke-5 RI itu, sebelum pemerintah impor hasil pertanian, seharusnya pemerintah membiarkan petani menikmati hasil produksinya. Jika terdesak untuk menutupi hasil panen karena tingginya permintaan, barulah pemerintah bisa impor. Pasalnya impor membuat para petani kerap merugi karena terpaksa menjual hasil taninya dengan harga murah. Biarkan petani itu mengambil hasilnya dulu, baru dihitung kalau mungkin kurang, baru impor. Itu ya kalau sekarang, enggak. Hanya dihitung, oh sekarang harga cabai naik, terus oh ini mesti kayaknya kurang, nanti mesti impor. Ya, apa enggak ada orang pintar yang menghitung? Kita beralih ke informasi kulineran. Ini pemirsa, kalau ke Solo, Jawa Tengah rasanya nggak lengkap kalau belum mencoba selat atau bistik khas Jawa yang terdiri dari daging yang dilengkapi dengan sayuran. Ya, rekan kami Asran Syadi akan mengajak Anda makan selat dengan rasa yang enak di tempat yang estetik. Nah, baru nemu nih saya tempat makan selat yang estetik kayak gini. Ruangannya didominasi dengan hiasan keramik-keramik kuno yang cantik. Pantes ya, banyak pengunjung dari berbagai daerah datang ke Selat Mbak Lis. Selain kulineran, kesan dan ciri khas tanah Jawanya dapat banget. Oh iya, ini keramik dari mana aja sih, Bu? Iya, kalau keramik itu khususnya dari luar semua. Jadi dari Thailand, dari Cina, dari Belanda, banyak dari Cina. Nah, selatnya udah mulai dibuat nih pemirsa. Rata-rata bahannya dari rebus-rebusan seperti telur rebus, sayur rebus yang ditanam secara hidroponik, dan daging yang dimasak dengan bumbu kecap. Nah pemirsa, udah datang semua makanan saya pesan ini ada selat bistik, ini ada selat lidah, selat galantin, sup matahari. Jadi sebenarnya nama selat Solo itu datang dari kata slush itu dari bahasa Belanda pemirsa. Jadi karena sering disebutin, nah Indonesia bikin juga tuh namanya selat. Mirip sama slushy, selat ya mirip dikit lah ya. Kita cobain rasanya gimana, oke? Wih, ternyata enak banget pemirsa. Selain porsinya yang lumayan besar, rasa dagingnya empuk dan bumbunya meresap sampai dalam. Seporsi selat di warung yang terletak di Jalan Yudhistira ini dihargai Rp25.000. Cocok buat pemirsa yang suka makanan dengan cita rasa manis dan otentik Jawa. Asran Syadi, Sri Indro melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Janet Lee, pamit undur diri. Sampai jumpa.